Hai, 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 hai. Salam Oteh, salam Oteh. Oh. Semoga kalian dalam keadaan sehat, gue pun sehat. Gue ingin menyampaikan sedikit ya di awal. Terkait mungkin ada beberapa dari kalian yang masih kecewa terkait dengan beberapa inspirasi atau keinginan gitu kan, harapan yang belum terfasilitasi oleh Reza atau mungkin manajemen dan lain sebagainya. Gue cuma bisa mengajak ya, cuma bisa mengajak untuk ya, come on, let's move on. Tapi yang perlu gue garis bawahi adalah gue juga pengen menyampaikan bahwa gue pengen mengajak teman-teman ya, khususnya kawan-kawan Alsimo ya, kawan-kawan Alsimo yang luar biasa, untuk bisa juga menghargai siapapun itu. Jadi jangan mengotak-kotakan, jangan membuat jurang pemisah gitu kan, atau mengotak-ngotakan. Karena kembali lagi adalah yang kita nikmati ini adalah sebuah hiburan dan ada orang di sana, ada manusianya di sana yang harus kita hargai secara manusia gitu kan. Di sana ada Reza, ada Meli, ada Pacis Hari Amri gitu kan, dengan yang perselisihan kemarin ya, tanda kutip ya, terkait dengan lagu. Tapi it's okay, itulah perjalanan, itu adalah prosesnya. Itulah pelajaran yang mungkin yang secara tidak langsung akhirnya Reza bisa, harapannya bisa memetik pelajaran dari kejadian-kejadian yang sebelumnya gitu kan. Apapun itu pasti ada nilai positifnya. Dan gue pengen mengajak teman-teman untuk menghargai itu. Kalau berbicara selera, gue berulang kali menyampaikan, dan gue lihat juga ada beberapa komentar juga yang sepertinya sependapat dengan gue, bahwa selera itu tidak bisa dipaksakan. Kalau memang masih ada yang kurang srek dan dia adalah fansnya Reza, menurut gue tidak perlu kita bereaksi berlebihan gitu kan, dengan memberikan atau komentar yang mungkin bisa menyakiti hatinya. Hai ayam, mungkin lo dengar ayam udah mulai bunyi. Jadi mungkin bisa menyakiti hatinya, yang akhirnya tadinya ingin bertahan, tetap ingin menunggu karya-karya Reza, tapi karena merasa tidak nyaman karena perilaku dari teman-teman yang tanda kutip tadi berlebihan dalam menyikapinya, membalas komentarnya, akhirnya pergi. Dan itu menurut gue adalah salah satu kesalahan fatal yang seharusnya kita bisa mempertahankan yang ada. Dan gimana caranya untuk menambah fans baru, yaitu dengan caranya apa ya, kita menjadi fans-fans yang ramah, fans yang mendukung siapapun penyanyi-penyanyi lain gitu kan. Kita bisa masuk ke konten-konten lain gitu kan, kita mendukung mereka dan lain sebagainya. Semuanya kita harus dukung. Itu kenapa gue kemarin juga coba membahas Andi Gayo ya. Selain emang suaranya bagus kan, gue harus apresiasi ya, suaranya dia bagus, musiknya oke, dan karangan lagu Pacis Hari Amri juga oke, bagus, yang istilahnya memang harus kita hargai, ada peminatnya, dan gue juga suka ya. Tapi satu sisi di situ gue coba menyampaikan pesan juga, ketika gue bisa mendapatkan penontonnya Andi Gayo, misalkan ada fanfansnya Andi Gayo, dia masuk ke channel gue dan melihat ada Reza, secara tidak langsung gue juga udah berusaha untuk mempromosikan Reza di situ gitu. Jadi itu trik-triknya. Seperti gue bahas Azando gitu kan, emang Azando adalah teman duet, tapi gue yakin Azando ini punya fans besar juga gitu kan. Dan ya kita masuk ke fans-fansnya Azando dan harus di welcome. Jangan gue pengen berharap jangan kita merasa terlalu sombong. Gue nggak pengen teman-teman Alsimo merasa sombong, kita besar, Reza begini, jangan. Kita tetap down to earth, kita tetap orang-orang yang rendah diri dan menghargai siapapun orang yang ada di sekitar kita. Terlebih kalau memang dia adalah orang-orang yang memang sudah jauh lebih lama terjun di dunia industri musik gitu kan. Itu ada Teh Meli dan lain sebagainya. Well, itu yang pengen gue sampaikan. Jadi gue pengen ngajak teman-teman, ayolah jadi subscriber yang ramah. Jangan bereaksi yang berlebihan untuk sesuatu yang tidak perlu, yang malah akhirnya membuat orang sakit hati gitu kan, karena komentar kita. Padahal bukan berkurangnya, mungkin bukan karena Reza belum memfasilitasi, tapi bisa juga karena mungkin merasa tidak nyaman karena fans-fansnya terlalu berlebihan reaksinya juga. Itu bisa menjadi salah satu faktor ya. Gue bilang salah satu faktor. Bukan karena murni karena kita mungkin ada yang tidak ramah akhirnya pergi, tidak. Tapi hanya salah satu faktor, itu bisa sangat terjadi. Jadi ya kita minimalisasi resiko-resiko yang ada, resiko-resiko yang bisa mengurangi penonton gitu kan. Jadi kita buat
apa ya, penonton Reza yang fans, yang fans, yang apa ya, yang menyenangkan gitu kan, yang menghargai siapapun. Jadi orang-orang senang. Kita pasti senang berada di lingkungan orang-orang yang baik kan tentunya. jadi kan kita ciptakan lingkungan itu. Kembali gue pengen mereaksi videonya Reza, nggak lama-lama karena pembukanya udah terlalu banyak banget ya. Kita videonya Reza karena ada beberapa yang ingin gue sampaikan terkait video ini. Ya, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelum Waalaikumsalam. lanjut nonton videonya, jangan lupa terus streaming lagu Beban Cinta 2 dan Jodoh di Spotify dan semua digital platform. Terima kasih untuk terus support Reza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Jadi hari tetap ini kita lagi dukung apa nih? di Ada yang tahu nggak? platform musik ya. Masa nggak tahu ya? Pura-pura nggak tahu. Lagu-lagunya Reza. Lagi syuting video klip Jodoh. Oke, ini sepertinya di acara tengah-tengah syuting Jodohku. Aku pengen tahu deh, menurut kamu tuh lagu Jodohnya gimana sih? Lagu Jodoh ya dari judulnya itu Satu. yang ngambil dari liriknya itu aku yakin jodohku pasti bertemu, kayak sebuah ungkapan hati, kalau maksudnya doa juga ya, jadi doa. Namanya jodoh, walaupun bertemu gitu ya serahkan saja, insya Allah bertemu. Berarti ini cerita tentang lagunya. Secara langsung dari liriknya kita juga sudah paham ya bahwa ini adalah harapan mendapatkan sebuah jodoh yang baik. Kan ya. galau karena umur gitu. Siapa ya kira-kira? Ya, yang merasa. Galau karena umur. Kan biasa banyak tuh yang aku belum ketemu nih sama yang cocok nih, gini-gini. Banyak yang mikirkan umur aku sudah segini tapi gini-gini. Sih ceritakan soal kayak gitu aja, yakin aja gitu, nanti sama-sama bertemu. Jadi poinnya berserah sama Tuhan ya soal jodoh ini. Yakin. Harus yakin ya. Punya pengalaman nggak? Mungkin aku masih muda kali. Maksudnya masih terlalu muda, 23. 23, bukan 22, 23. 23. Kamu berapa umurnya? Terpaut umurnya Masih tidak pada terlalu muda jauh ya. ya, 23. KLD berapa? Aku sih 24 setengah. Oh, Masih muda lah, kita seumuran masih. ya? Kayak 25 bareng lah. gitu kita. Iya, Jandro gimana nih waktu itu pertama kali ditawarin untuk bawain lagunya Teh Meli. Terus gimana? Boleh diceritain nggak? Awalnya udah tahu belum kalau lagunya akan duet atau gimana? Jadi sebelumnya mungkin ceritaku kenal Teh Meli dulu ya. Kayaknya sih aku ditemuin Teh Meli di platform TikTok ya. TikTok. Terus, aku juga nggak tahu gitu, terus orang tim aku gitu bilang Teh Meli mau buatin lagu dulu gitu. Oh iya, bohong kali gitu. Ini asistennya telepon gitu. Waduh, masa iya sih, emang aku siapa gitu kan? Aku siapa gitu. Siapa ya asistennya itu ya? Lanjut. Terus ya berjalan waktu sempat ada kolaborasi diajakin Teh Meli. Waktu itu lagu Palestina ya, lagu Palestina itu. Oke, ada sedikit pesan ya di sini bahwa Azandu ini ternyata dilirik Meli atau ditemukan oleh Meli itu melalui platform TikTok. Reza dari YouTube kan, dari YouTube lalu di forward gitu kan. Jadi memang media-media sosial ini sangat powerful. Jadi gue sih cuma berpesan, mungkin dari teman-teman kawan-kawan Alsimo ini ada yang memiliki talenta, membuat musik, atau bernyanyi. Menurut gue jangan pernah menyerah ya. Buat aja terus, kita tidak pernah tahu kapan nanti itu akan berhasil. Jadi jangan pernah letih untuk mencoba. Jadi menurut gue suatu usaha yang bisa konsisten itu biasanya adalah sesuatu yang memang kita usaha yang awalnya memang kita cintai. Jadi kalau kita mencintai sesuatu dan kita melakukan itu biasanya tidak terasa, tidak terlalu menjadi beban, dan akhirnya akan menjadi sebuah konsisten atau komitmen yang berkelanjutan gitu kan. Jadi di saat proses berkelanjutan itu, konsisten itu bisa jadi nanti terbuka suatu kesempatan atau peluang. Nah ini yang terlihat di kita bisa mendapatkan dua contoh ini ya. Dari Azando yang memang dia bermain musik, nyanyi, dan dia share di TikTok, mungkin akhirnya ketemu sama Meli, ditemukan oleh Meli, dan akhirnya mendapatkan kesempatan. Tinggal bagaimana dia bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Itu pertama kali project sama Teh Meli ketemu juga. Terus kemarin di DM sama Teh Meli,
Dan tuh ada single belum buat Ramadan gitu. Oke, single buat Ramadan. Aku udah ada produksi kita, cuman kalau single enggak gitu. Akhirnya ditawarin, mau nggak duet sama Reza gitu buat Ramadan. Oh mau gitu, mau dong. Yaudah akhirnya, oke ntar dikabarin. Jadi akhirnya duet sama Reza. Dari awal memang udah tahu kalau akan diduetin sama Reza gitu. Ini langsung ngomong kalau mau diduetin sama Reza gitu. Perasaan kamu gimana waktu di DM dan diajakin dan di... Seneng dong, seorang Meli ya dari zaman kecil. Kira umur berapa ya tangkinya? Umur berapa? Jangan ngomongin umur di sini please. Saya seneng banget. Senang ya. Ya kalau mas gimana ya ungkapannya, terima kasih banyak lah buat Time Meli. Time Meli itu aku juga mengikuti ya, sering mengangkat talenta-talenta orang-orang yang punya potensi gitu. Jadi bantu untuk naik gitu. Biasa gitu buat dua dermawan juga gitu. Banget. Dia luar biasa sih dalam dunia industri musik terutama ya. Time Meli itu memang benar-benar apa ya, dia tuh mau mengangkat lagi potensi-potensi terutama penyanyi-penyanyi yang baru muncul gitu. Ya pokoknya keren. Oke, tadi disampaikan oleh Azando. Ini yang mau gue sampaikan ya. Gue sih sangat-sangat sependapat ya. Seperti kita lihat memang perjalanan Meli ini memang banyak mengangkat musisi-musisi muda yang namanya bahkan dulu nggak terlalu gue kenal gitu. Banyak kita ini yang nggak kenal siapa ini, tiba-tiba muncul membawakan lagunya Meli, muncul membawakan namanya Meli. Tapi dalam arti gini, Meli ini besar tapi dia tidak sendirian, tidak lupa bahwa ada orang-orang lain yang membutuhkan bantuan dan dia tolong itu untuk bantu keangkat. Dan menurut gue ini apa yang tadi dibilang dermawan dan lain sebagainya, menurut gue memang suatu hal yang luar biasa. Dan kita banyak lihat dulu ada penyanyi siapa, Anda waktu ada Padangan Cinta, lalu Nirwanza, Aca, banyak banget deh nama-nama penyanyi-penyanyi baru tuh yang anak-anak muda yang kita nggak kenal tiba-tiba duet dengan Meli gitu kan, yang mengagetkan. Dan ini udah sering kali Meli lakukan ini. Tapi terlepas nanti ke depannya toh akhirnya orang itu tidak sukses dan lain sebagainya, loh itu bukan bebannya Meli gitu loh menurut gue. Meli sudah membantu di awal. Selanjutnya adalah kembali ke personalnya masing-masing. Apakah Reza mampu ke depannya untuk membrandingkan diri, mampu membawa diri, mampu berkarir dan lain sebagainya. Atau juga seperti Azando, setelah single ini apakah dia nanti kemudian mampu menjaga apa ya, stabilitas, eksistensi tadi gitu kan, untuk terus berkarir. Kembali lagi ke personalnya masing-masing. Bagi yang memang apa istilahnya konsisten, tentunya selalu akan terbuka peluang. Jadi ya ini yang mau gue sampaikan bahwa sudah banyak contohnya Meli untuk membantu teman-teman yang muda yang tidak tahu bagaimana berkarir tapi akhirnya dibantu. Poin ini sebenarnya yang gue pengen tadi sampaikan. Untuk selebihnya detailnya kalian nonton di tempatnya Reza. Gue nggak akan reaksi semua karena kalian bisa tonton secara full. Bagi yang belum nonton, di channelnya Reza 1310 official. Di situ ada video ini jauh lebih lengkap dan kalian bisa simak banyak informasi-informasi yang menurut gue juga bisa menambah informasi untuk kalian terkait dengan jodoh. Karena ini adalah proses di mana seperti mereka sedang break melakukan taking video atau film movie video klip ya dari jodoh ini. Well, itu mungkin yang mau gue sampaikan. Jadi buat teman-teman kembali lagi gue ingatkan, stay positif, berpola pikir yang terbuka, open minded, memandang segalanya itu jangan hanya based on emosi gitu kan. Jangan terlalu menggunakan emosi yang berlebihan, simak dan belajar banyak-banyak menghargai orang lain, siapapun itu. Terlepas itu umurnya jauh lebih rendah dari kita, pendidikannya jauh lebih rendah dari kita, kita harus tetap hargai dia sebagai manusia. Karena yang menciptakan adalah yang menciptakan diri kita juga. Well, itu aja mungkin teman-teman. Sehat-sehat kembali buat teman-teman semua. Jaga kesehatan dan salam ngeteh.